sukacita kepada mama, papa, juga adik-adik kalian semua. Oke, kita akan memuji nama Tuhan yang mengatakan, aku senang menjadi siapa ya? Anak Tuhan. Tuhannya Tuhan siapa dulu dong? Tuhan Yesus. Aku senang menjadi anak Tuhan. Tepuk tangan guys, anak-anak Tuhan semua ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong ya, bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Tak boleh bohong. Ya, bohong, bohong itu. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Puji nama Tuhan, kita akan pujikan yaitu anak monyet di atas pohon. Yuk, silakan semua badanmu ya. Ya, anak monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah. Anak burung di dalam sanggar. Anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah. Anak burung di dalam sanggar. Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda. Panjang hidung namanya gajah. Panjang tangan itu pencuri. Panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berikan kita anak yang istimewa, sabar untuk apa sayang? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan duduk tenang, lipat tanganmu, pejamkan matamu. Kita mau berdoa. Anak-anak di rumah tidak main-main ya sayang ya. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di rumahmu. Tuhan bertahta atas dirimu. Kalian berdoa dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah hidupmu. Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Anak-anak yang hebat, sekali lagi Bunda Ida katakan, tutup matamu dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Lipat tanganmu. Hari ini kita mau belajar taat, tidak bermain-main dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita mau pujikan lagu ini untuk kita dapat menikmati firman Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru. Nyanyikan dengan hatimu. Tapi dengan janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah
syukur Tuhan Yesus Juru Selamat kita, Tuhan yang sudah memilih kita menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Bunda akan berdoa, kalian akan menirukan doa Bunda. Bunda Lilis juga Bunda Ingrid akan juga menirukan Bunda Ida supaya kalian juga ikut. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur. kami sungguh mengucap syukur. Kasih setiamu, Kasih setiamu, keselamatanmu, keselamatanmu membuat kami dapat hidup damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, buat kesehatan, buat kesehatan, buat orang tua. buat orang tua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, saat ini, hari ini, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan, Firman Tuhan firman Tuhan yang membuat aku dapat melakukan perbuatan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus tolong, Roh Kudus pimpin. Roh Kudus pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Anak-anak sudah bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak sudah siap? Kita belajar tentang firman Tuhan, tentang kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, menceritakan kebaikan Tuhan. Tahu nggak anak-anak? Kalau Tuhan pernah menggunakan ikan untuk menyatakan kuasanya. Ceritanya bermula dari Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Kemudian datanglah pemungut pajak, bait Tuhan, menanyakan apakah Yesus sudah membayar pajak. Pajaknya memang tidak besar anak-anak, hanya 2 dirham saja. Kalau zaman sekarang dihitung rupiah itu sekitar 200.000. Dan Yesus kemudian meminta Petrus untuk memancing ikan ke danau. Dan Yesus berkata, nanti kalau Petrus dapat ikan yang pertama, suruh lihat di dalam mulutnya akan terdapat uang. Nah, akhirnya Petrus meninggalkan Yesus untuk pergi memancing ikan di danau. Nah, ternyata benar anak-anak, ketika tuh si Petrus memancing ikan, kemudian ikan pertama dia ambil ikannya, dia lihat di mulutnya ternyata ada koin, ada uang 4 dirham di dalamnya. Nah, kemudian Petrus memberikan koin itu kepada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dengan koin itu Yesus memberikan kepada pemungut pajak tadi, sehingga Yesus membayar pajak kepada pemerintah. Nah, wah, luar biasa ya mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin di dalam mulut ikan itu ada uang? Mungkin adakah yang sengaja naruh uang di dalam ikan ya? Itu. Terus ikannya nggak bisa makan dong kalau ada koin di dalamnya. Aku nggak bisa makan. Nah, terus bagaimana? Di danau itu kan banyak ikan. Bagaimana ketika Petrus mancing, satu ikan yang didapat, dan ada koin di dalamnya. Luar biasa bukan? Satu ekor ikan saja yang dipilih, dan yang dikatakan Tuhan Yesus itu betul
pertama yang didapat di dalamnya ada koin. Wow, luar biasa Tuhan kita. Gimana ya, seekor ikan aja bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya yang dahsyat. Nah, gimana kalau kita, anak-anak Tuhan? Gimana kalau anak-anak, mama, papa, teman-teman kita bisa loh dipakai oleh Tuhan. Ikan aja bisa, apalagi kita yang suka memuji, memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang suka dengan firman Tuhan, terlebih lagi bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Nah, terus gimana dong caranya Bunda kalau kita itu bisa dipakai oleh Tuhan? Nah, anak-anak yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus, sudah pasti tahu ceritanya Tuhan Yesus mengasihi kita semua, jadi juru selamat yang hidup kita tidak sama lagi. Nah, cara anak-anak untuk menyatakan kuasa Tuhan yang menjadi anak-anak yang baik, menjadi saksi yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan melakukan perbuatan yang baik kepada sesama kita. Yo, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Saya rebutan semua ya, angkat tangan. Jadi sekarang PR-nya yang diberikan oleh Bunda, ayo anak-anak boleh ngobrol nanti sama mama papa, sama ayah sama ibu. Apa sih ceritanya tadi, diceritakan kembali. Terus apakah anak-anak mau menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan? Oh ya, jadi anak-anak jangan takut, jangan merasa anak-anak itu kecil, tetapi Tuhan bisa pakai, tergantung anak-anak. Katakan, ya Tuhan aku mau. Nah, anak bisa berdoa, katakan, ya Tuhan aku mau dipakai Tuhan luar biasa. Melalui talenta yang Tuhan berikan, aku bisa ini, bisa itu, melakukan perbuatan baik, mengasihi sesama. Anak jadi anak yang hebat ya. Semuanya bisa. Ayo katakan sama-sama dengan Bunda, aku mau dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, aku mau dipakai oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Nah, sekarang Bunda bagikan ayat hafalannya ya. Belajarnya pelan-pelan ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Begini bunyi firman Tuhan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maksudnya anak-anak bisa jadi saksi, bisa dipakai Tuhan di mana aja, di keluarga, di masyarakat, di sekolah, di gereja, dimanapun anak-anak berada bisa dipakai Tuhan. Siap dipakai oleh Tuhan? Siap jadi saksi yang baik? Ayo kita berdoa bersama-sama meminta pertolongan Tuhan. Yuk, sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu dan kami siap dipakai oleh Engkau Tuhan untuk menjadi saksi-Mu yang baik dan yang benar. Pakai anak-anak, juga orang tua, juga bunda-bunda untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam mengasihi sesama, untuk menjadi saksi-Mu yang baik dimanapun kami berada Tuhan. Pakai kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Bye.